Kembalinya Dewa Perang bab 1581-1590. Novel Tun. Bab 1581. Colin tercengang oleh ketidakpedulian Levi. Jika sebelumnya, saya tidak akan khawatir bahkan jika seluruh dunia menentang Anda. Tapi Anda sudah menjadi warga sipil biasa sekarang. Bagaimana mungkin Anda masih tidak peduli? Apakah Anda menganggap hidup Anda sendiri sebagai lelucon? Jika tidak ada lagi yang ingin kau katakan, cepatlah pergi, perintah Levi. Pokoknya, hati-hati, Anda sebaiknya bersembunyi, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Colin menatap Levi dengan serius. Sebaiknya kau juga berhati-hati, mereka akan membunuhmu jika mereka tahu, Levi mengingatkan. Colin tersenyum, jangan khawatir, saya seorang instruktur dari pasukan khusus. Mereka tidak akan berani membunuhku. Colin tidak mengindahkan masalah ini sama sekali. Dia terlalu banyak berpikir. Dia seharusnya mengkhawatirkan dirinya sendiri daripada aku. Tetap saja, pria itu berdoa agar Levi dapat mengatasi cobaan itu. Colin kembali ke pangkalan pelatihan dan, seperti yang diharapkan, menemukan Philippe dan Luther diam-diam menggunakan obat itu. Dia diam-diam merekam bukti. Sementara itu, Luther telah menemukan dirinya 8 pejuang yang kuat untuk menyusup ke Northampton dan membunuh Levi. Tidak lama kemudian kedua pihak bertemu. Ambil mereka, kata Levi kepada 6 penjaga yang dikirim oleh Lance. 6 dari mereka telah berlatih di bawah Levi untuk sementara waktu sekarang. Jadi, itu adalah kesempatan sempurna untuk mengevaluasi kemajuan mereka. Kedua belah pihak bertarung dengan alasan yang sama. Itu adalah peningkatan besar bagi 6 penjaga. Bagaimanapun, lawan mereka adalah pembunuh bayaran Turlen. Ke-6 penjaga juga terkejut. Giliranmu, Evie. Untuk kebingungan semua orang, Levi menginstruksikan Forlevia untuk melangkah maju. Kedelapan pejuang itu tercengang melihat seorang anak berjalan ke arah mereka. Apakah Anda terlalu meremehkan kami? Anda mengirim anak kecil untuk melawan kami. Ini murni penghinaan. Aku akan membunuhnya. Salah satu dari 8 pembunuh segera menyerang Forlevia. Bam! Namun, gadis kecil itu dengan cepat mengirimnya terbang dengan satu tendangan. Pria itu jatuh ke tanah, tidak lagi bergerak 1 inci pun. 7 lawan yang tersisa membeku karena terkejut. Setelah dia, mereka melanjutkan untuk berlari ke depan juga. Bang! Po! Gedebuk! Perkelahian segera terjadi. Dengan sangat cepat, ke-7 orang itu juga terlempar ke udara. Mereka ambruk di tanah dan menatap Forlevia dengan tak percaya. 8 petarung terbaik Turlen kalah dari seorang gadis kecil. Sulit dipercaya. Ke-6 penjaga itu sama terkejutnya. Mereka bukan tandingan Evie. Ini gila. Dan Evie masih kecil. Ke-6 penjaga sekarang bahkan lebih bertekad untuk terus mengikuti Levi. Ini adalah satu-satunya cara mereka mengamankan masa depan yang cerah. Singkirkan mereka, perintah Levi sebelum pergi bersama putrinya. Hari ini adalah pertarungan nyata pertama Forlevia, dan itu jelas sukses besar. Dia harus berlatih lebih keras jika dia ingin menjadi lebih kuat. Ini baru permulaan. Philippe dan Luther dengan cepat menerima kabar tentang insiden itu. Apa, kami kalah? Itu tidak mungkin. Saya secara khusus menyewa 8 pembunuh teratas dari Turlen. Bagaimana kami bisa kalah? Bukankah Levi hanyalah pria biasa sekarang? Dia juga tidak memiliki petarung yang kuat bersamanya. Kedua pria itu tercengang. Colin sama tercengangnya mendengar berita itu. Bagaimana Levi bisa selamat? Ini tidak masuk akal. Dia hanya pria biasa sekarang. Ini terlalu membingungkan. Bab 1582. Mereka bukan satu-satunya yang bingung. Naga obsidian tidak terkecuali. Bahkan petarung kelas tertinggi ini tidak bisa memahami Levi. Akhirnya, mereka membuat skema. Kirim orang lain, tapi kali ini bukan untuk membunuh Levi. Ini untuk mencari tahu siapa yang melindunginya. Benar, kita harus menguji airnya terlebih dahulu. Menyingkirkan Levi bisa menunggu. Oke, kami akan pergi sesuai rencanamu. Obsidian Dragon setuju dengan pengaturan itu juga. Kirim petarung kelas tertinggi palsu yang tidak akan secara tidak sengaja memperingatkan mereka tetapi juga dapat melarikan diri dalam menghadapi bahaya. Mengerti. Petarung kelas tertinggi palsu hanya selangkah lagi untuk menjadi petarung kelas tertinggi yang sebenarnya. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa petarung kelas tertinggi palsu masih sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Iblis Utara. Sementara itu, di dalam kamp pelatihan naga tersembunyi, Philippe dan Luther sama-sama berusaha mencari tahu mengapa Levi tidak mati. Tiba-tiba, Sire datang mencari mereka. Pak Jourdain, ada sesuatu yang saya tidak yakin apakah saya harus membicarakannya dengan Anda. Petik 2. Berbicara, apa itu? Kedua instruktur menatap Sire. Saya memperhatikan betapa anehnya tingkah laku Tuan Leighton baru-baru ini. Dia akan terganggu selama kelas dan menghabiskan sisa waktunya menatap kalian berdua. Aku bahkan pernah melihatnya diam-diam mampir ke tempatmu. Apakah Anda tahu apa yang dia lakukan? Petik 2. Philippe dan Luther tampak tercengang setelah mendengar itu. Ini buruk. Colin pasti telah menemukan sesuatu. Tidak heran dia bertingkah sangat aneh akhir-akhir ini.
Tunggu sebentar. Dia pasti menyelamatkan Levi. Baiklah, kami mengerti. Jangan bawa masalah ini ke orang lain. Tuan Leighton mungkin baru saja mengkhianati Erudia, komentar Philippe. Hah? Sire bingung. Tapi Tuan Leighton adalah instruktur terkenal. Mengapa dia mengkhianati Erudia? Tetap saja, dia benar-benar bertingkah aneh. Bagaimana jika dia melakukan hal yang tidak baik, seperti membocorkan rencana latihan kita? Itu mungkin benar-benar mungkin. Jaga masalah ini tetap rendah. Aku akan mengurusnya. Philippe menepuk bahu Sire. Kemudian, matanya berkilat murka begitu Sire pergi. Colin harus mati. Jika tidak, kita yang akan mati. Kau benar, jawab Luther. Dia pasti sudah mengetahui sesuatu sejak lama dan telah mengumpulkan banyak bukti. Kita harus cepat. Kita pasti akan mati jika dia mengekspos kita. Petik 2. Philippe tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Colin terus mengumpulkan bukti, tidak menyadari bahwa kedua rekannya sudah tahu apa yang dia lakukan. Sekarang, merekalah yang mengawasinya. Fiuh. Colin menarik napas panjang lega setelah mengumpulkan banyak bukti. Aku tidak tahu bagaimana Tuan Garrison mengetahuinya, tapi dia benar sekali. Saya ingin melihat bagaimana mereka bisa lolos dengan ini sekarang karena saya memiliki semua bukti ini. Petik 2. Saat Colin hendak pergi dengan semua buktinya. Gemuruh, gemuruh. Pintu masuk utama tiba-tiba ditutup. Oh tidak, saya telah ditemukan. Datang jauh-jauh ke wilayah kita. Kamu benar-benar punya nyali, Colin. Segera, Philippe dan Luther muncul. Colin menyipitkan mata ke arah mereka, matanya berbinar. Kamu anjing yang tidak tahu malu. Beraninya kau menyakiti bakat Erudia untuk kentunganmu sendiri. Saya memiliki semua bukti yang saya butuhkan. Akui kejahatanmu, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Philip tertawa. Tidak ada yang akan tahu selama kamu tetap diam. Orang mati tidak akan pernah bisa bicara. Bab 1583. Itu benar, selama kamu mati, tidak akan ada yang tahu rahasia kecil kita. Senyum berbahaya terbentuk di wajah Luther. Colin langsung merasakan niat membunuh yang kuat datang dari keduanya. Tatapannya menjadi gelap. Apakah kamu berani membunuh Dragonite? Apakah kamu tidak tahu konsekuensinya? Petik 2. Colin secara alami menolak untuk percaya bahwa mereka akan berani mengambil nyawanya. Tapi bagaimana jika kamu seorang pengkhianat yang menjual Erudia? Semua orang akan senang melihatmu mati, bukan? Philippe tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Anda. Seolah menyadari sesuatu, ekspresi Colin berubah muram. Dia dengan cepat mengingat apa yang dikatakan Levi padanya. Mereka benar-benar akan membunuhku. Lari, pria itu buru-buru berkata pada dirinya sendiri. Mencoba melarikan diri, sudah terlambat untuk itu. Philippe dan Luther segera menghalangi Colin. Bunuh dia. Dengan itu, Colin hanya bisa berjuang untuk hidupnya. Pertempuran sengit terjadi dalam batas-batas sempit daerah itu. Sayangnya, Colin kalah jumlah. Di ambang kematian, dia jatuh ke genangan darahnya sendiri. Philippe dan Luther berpura-pura terluka juga. Gemuruh, gemuruh. Pintu laboratorium terbuka. Sire tiba dengan kerumunan. Awalnya saya hanya curiga, tapi saya tidak berpikir Anda benar-benar akan mengkhianati Erudia dengan mencuri informasi dari lab Tuan Leighton. Sire datang ke sini segera setelah Philippe dan Luther menyuruhnya. Apa yang dilihatnya adalah adegan dua instruktur mengalahkan Colin setelah yang terakhir mencoba mencuri beberapa informasi rahasia. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Jourdain dan Tuan Treadway? Sire dan yang lainnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Syukurlah kalian semua berhasil sampai di sini tepat pada waktunya, atau dia akan lolos. Philippe menyeka darah dari sudut bibirnya. Darah menetes dari mulut Colin saat dia menatap kerumunan di depannya dengan sangat tidak percaya. Mereka. Pada akhirnya, Colin tidak mengatakan apa-apa dan mengembuskan napas terakhirnya. Berita kematian Colin mengguncang naga tersembunyi. Dragonites juga gempar. Colin telah berusaha untuk mengkhianati Erudia dengan mengekspos rencana pelatihannya, hanya untuk ditangkap dan dibunuh oleh dua rekan kerjanya dan sekelompok besar murid, setidaknya itulah yang dilaporkan. Tidak peduli betapa meragukannya cerita itu, ada bukti kuat tentang tindakan Colin, yang telah ditempa oleh Philippe dan Luther selama 2 hari terakhir. Berkat dokumen palsu itu, tidak mungkin Colin bisa membalikkan keadaan. Pria itu tidak hanya meninggal, tetapi dia sekarang telah dicap sebagai pengkhianat. Selain itu, Philippe, Luther, dan beberapa muridnya menerima penghargaan atas prestasi mereka. Yang tersisa hanyalah membunuh Levi, dan hidup kita akan bebas dari kekhawatiran. Philippe dan Luther menyeringai jahat. Saat mereka mulai berkomplot melawan Levi, Levi secara alami menerima kabar tentang kematian Colin. Dia mengira Colin akan bisa tetap hidup. Penghinaan seperti itu, mereka membunuh rekanku dan mencapnya sebagai pengkhianat. Levi sangat marah. Dia bertekad untuk mencari keadilan bagi Colin. Dia bahkan datang jauh-jauh ke sini untuk memberiku peringatan. Aku benar-benar berhutang satu padanya. Saya tidak ingin ikut campur, tetapi Anda tidak memberi saya pilihan. Aku akan membalaskan dendamnya secara pribadi. Dengan itu,
Levi dengan cepat menuju ke kamp pelatihan naga tersembunyi. Kedatangannya mengejutkan semua orang. Apa yang kamu lakukan di sini? Banyak murid memelototinya. Siapapun yang membunuh Colin, bawa pantatmu ke sini sekarang. Levi meraung, mengirimkan getaran ke seluruh basis pelatihan. Semua orang bergegas keluar ketakutan. Bab 1584. Semua orang marah melihat Levi. Apa yang kau lakukan di sini, Levi? Aku di sini untuk melihat si pembunuh, jawab Levi dingin. Pembunuh apa? Ini adalah basis pelatihan, demi Tuhan. Keluar dari sini dan berhenti membuat keributan. Teriak Darian. Tidak bisakah dia memberi kita waktu istirahat? Dia telah menyebabkan masalah sejak dia kehilangan posisinya sebagai instruktur. Di sini dia kembali mencoba mengaduk-aduk di basis pelatihan kami. Aku di sini untuk Bestart yang membunuh Colin. Levi menuntut. Damian memelototi Levi. Ini tidak masuk akal. Colin adalah seorang pengkhianat yang ketahuan membocorkan rahasia Erudia. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan dan bagaimanapun juga akan dihukum mati. Kenapa kau menyebut siapapun yang membunuhnya sebagai pembunuh? Orang ini semakin tidak terkendali. Itu benar, Sire dan murid lainnya menimpali. Kami melihat Colin mengkhianati negara dengan mata kepala sendiri. Ada banyak bukti juga. Dia seharusnya dibunuh sejak awal. Erudia lebih baik tanpa kanker seperti dia. Apakah kamu di sini hanya untuk membuat masalah, Levi? Filipe akhirnya berbicara. Mereka benar. Colin melakukan kejahatan serius. Kami sudah lama menyadari bahwa dia telah mengkhianati Erudia dan menjual rahasia negara berkali-kali. Kami punya banyak bukti untuk membuktikan itu. Tidak mungkin kau bisa membersihkan namanya. Atau apakah Anda benar-benar kaki tangannya? Petik 2. Dia melakukan apapun yang dia bisa untuk memfitnah Levi. Filipe dan Luther saling pandang dan menyeringai. Mereka awalnya ingin melakukan sesuatu tentang Levi, tetapi yang terakhir datang kepada mereka sebagai gantinya. Kaki tangan. Semua orang menatap Levi dengan bingung. Kamu preman yang tidak tahu malu. Kaulah yang membunuh Colin. Levi menatap kedua pria itu. Ya, itu benar. Kita berhasil. Tapi dia pengkhianat, dan kami melakukan apa yang harus dia lakukan. Tidak ada yang salah dengan itu, kan? Jawab Philip. Ya, Anda melakukan hal yang benar, Ten. Jourdain, Anda mendapat dukungan dari Dragonites dan seluruh negeri. Kau tidak salah sama sekali. Kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Di hadapan bukti nyata, Dragonites memilih untuk percaya Filipe dan Luther. Levi menggelengkan kepalanya dengan frustrasi sebelum menatap langit. Apakah kamu sekelompok idiot? Mengapa Colin mengkhianati Erudia? Kedua orang ini adalah orang-orang yang tidak berguna, dan mereka membunuh Colin karena dia akan mengungkap rahasia kecil kotor mereka. Buktinya ada di sini, Levi. Apalagi yang kamu inginkan? Darian melemparkan setumpuk bukti ke arah Levi. Levi membolak-balik setiap halaman. Kemudian, seringainya melebar. Mereka telah mengarang semua bukti ini dengan sangat baik. Anda tidak akan pernah bisa menemukan celah. Dan mereka pasti telah menyingkirkan semua yang telah dikumpulkan Colin selama ini. Tidak ada cara untuk membersihkan nama Colin selamanya. Bukti menunjukkan Colin sebagai pengkhianat, sedangkan Filipe dan Luther adalah pahlawan. Levi tersenyum setelah dia selesai melihat-lihat dokumen. Sehat, apalagi yang harus Anda katakan? Apakah Anda masih akan menanyakan, pembunuh? Orang banyak bertanya. Secara hukum, memang benar bahwa saya tidak akan bisa mencari keadilan untuk Colin sama sekali. Mendengar itu, semua orang tersenyum bangga. Filipe dan Luther khususnya menang. Levi jelas tahu merekalah pembunuhnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku akan mencari keadilan dengan caraku. Bab 1585. Kerumunan segera membeku. Apa yang dia lakukan? Jalanmu, bagaimana Anda berniat melakukan itu? Mereka menatapnya dengan heran. Aku akan membunuh kalian berdua, jawab Levi, memelototi Filipe dan Luther. Pria itu tampak sangat menakutkan, seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari neraka. Hanya beberapa kata tanggapan itu sudah cukup untuk mengirim gelombang kengerian dalam diri lawan-lawannya. Semua orang membeku karena terkejut. Menurut hukum, Colin akan menerima hukuman mati dengan cara apapun. Karena itu, Filipe dan Luther dipuji sebagai teladan yang melakukan apa yang perlu. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Selain itu, bukti yang mereka buat untuk melawan Colin benar-benar tidak dapat disangkal, bahkan jika orang tahu bahwa semuanya salah, dan bahwa Filipe dan Luther adalah pelakunya yang sebenarnya. Tidak ada pilihan lain. Hukum menyatakan bahwa Colin adalah penjahatnya. Tidak ada yang bisa memperbaiki ketidakadilan. Bahkan Lewi pun tidak. Perasaan tidak berdaya dan tertekan karena tidak dapat melakukan apapun benar-benar menyayat hati. Orang hanya bisa meratapi ketidakadilan dunia. Orang hanya bisa melihat pelaku sebenarnya tersenyum saat jiwa malang Colin menangis dalam keputusasaan. Sayangnya, tidak ada pilihan. Pelaku sebenarnya telah menjalankan rencana mereka dengan sempurna. Banyak anggota Dragonite berteman dekat dengan Colin. Tentunya, mereka bisa merasakan ada sesuatu yang salah, bukan? Tapi mereka juga tidak punya pilihan.
Tidak ada yang menunjuk Philippe dan Luther sebagai penjahat. Semua orang hanya bisa menerima hasilnya dalam diam. Tapi Levi berbeda. Dia tidak bisa membersihkan nama Colin, tapi dia bisa membalaskan dendamnya. Dia bisa membunuh orang-orang yang telah membunuh Colin. Dan sekarang, itulah tepatnya yang ingin dia lakukan. Ini adalahnya cara. Kau gila, Levi, kau akan membunuh mereka. Kerumunan itu terperangah. Semua orang menatap Levi tidak percaya. Itu benar, aku akan membunuh untuk membalas dendam. Ini cara saya. Tatapan Levi jatuh pada Philippe dan Luther, matanya berkilat membunuh. Apakah kamu tidak peduli dengan hukum? Kau keterlaluan, Levi. Anda berani membunuh seseorang di depan kita semua. Apakah Anda pikir Erudia akan membiarkan absurditas seperti itu? Cepat dan pergi, dan kita akan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Damian mengamuk. Kenapa aku tidak berani? Itulah yang akan saya lakukan. Aku akan membunuh kedua pria ini tepat di depan kalian semua. Tatapan Levi tetap tegas, dan jelas bahwa dia tidak bercanda. Orang-orang yang bertanggung jawab atas basis pelatihan mulai panik. Hei, tenanglah, Levi. Anda. Tiba-tiba, Sire tertawa. Dia akan membunuh seseorang. Apa lelucon? Oke, biarkan dia. Saya ingin melihat bagaimana orang biasa seperti dia bisa melakukannya. Semua orang tersentak kembali ke kenyataan di pengingat Sire. Dia benar, Levi hanya orang biasa sekarang. Siapa yang bisa dia bunuh? Bisakah Levi benar-benar membunuh Philippe dan Luther? Segera, semua orang mulai tertawa riuh. Philippe dan Luther bertukar pandang, menyeringai licik. Seorang pria biasa ingin membunuh kita. Apa lelucon? Ayo, kalau begitu, kami akan membiarkan Anda mencobanya. Seseorang memberikan dia pisau. Aku akan meminjam ini. Levi mengambil belati dari salah satu murid sebelum perlahan berjalan ke Philippe dan Luther. Berhenti selagi bisa, Levi. Segalanya tidak akan sama setelah Anda melakukan sesuatu. Seseorang berteriak. Namun, Levi dengan cepat berjalan di depan kedua pria itu. Kemudian, dengan kilatan pedang, dia melancarkan serangannya. Astaga! Astaga! Bab 1586. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Levi benar-benar menebas kedua pria itu dengan pedang. Kedua pria itu mencengkeram dada mereka karena terkejut saat darah menetes dari luka mereka. Mereka menatap Levi dengan sangat tidak percaya. Apa yang terjadi? Bagaimana orang biasa bisa bergerak begitu cepat? Kami bahkan tidak berhasil bereaksi. Philippe dan Luther mulai kehilangan kesadaran. Dari ekspresi Levi, mereka tahu dia pasti akan menyerang mereka tanpa rasa takut. Namun, mereka percaya bahwa mereka akan dapat menghentikannya dan membunuhnya sebagai gantinya. Sayangnya, dua petarung tingkat atas bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Mereka langsung menjadi mangsa pedangnya. Hanya selama kematian mereka yang akan datang, mereka menyadari bahwa Levi sama sekali bukan manusia biasa. Sebaliknya, dia sekuat biasanya, sangat kuat sehingga mereka terbunuh dalam sekejap. Meskipun, situasinya terlihat sangat berbeda dengan orang lain. Di hadapan orang banyak, Philippe dan Luther tetap diam, membiarkan Levi menyerang mereka. Semua orang mengira Levi tidak akan berani melakukannya. Namun, dia melakukannya. Dan karena ketidaksiapan mereka, Levi berhasil menjatuhkan mereka. Jika tidak ada keadilan, saya akan membunuh jalan saya. Meski undang-undang melarang, saya akan tetap melakukannya. Bahkan jika Anda tidak membiarkan saya akan melakukannya. Mata untuk mata, gigi ganti gigi. Pada saat itu, Levi tampak seperti malaikat maut yang datang untuk memutuskan ikatan terakhir jiwa dengan kehidupan. Siapapun yang berani mengacaukannya akan membayar mahal. Dia tidak hanya akan membunuh, tetapi dia akan melakukannya di depan semua orang. Itu adalah kekejaman sejati. Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin orang biasa memiliki kekuatan seperti itu? Satu pandangan dari pria itu sudah cukup untuk mencengkeram hati semua orang di tempat kejadian. Gedebuk. Gedebuk. Penonton tersentak kembali ke kenyataan hanya setelah Philippe dan Luther ambruk ke tanah. Pak Jourdain, Redway, Sire dan beberapa lainnya segera bergegas. Sayangnya, lukanya begitu dalam sehingga tidak mungkin kedua pria itu bisa selamat. Levi, beraninya kamu, Anda kacau sekarang. Hidup Anda berakhir sekarang setelah Anda melakukannya. Seluruh keluargamu juga akan membayar. Para murid memelototi Levi. Kau gila, Levi, Darian meraung. Kau baru saja membunuh dua pahlawan Erudia sendirian dan menggagalkan rencana naga tersembunyi. Anda telah membunuh harapan dan masa depan negara ini. Rencana naga tersembunyi praktis hancur sekarang karena Philippe dan Luther sudah mati. Levi tidak seharusnya membunuh mereka. Kau baru saja membuat para Dragonites murka, Levi. Kamu menantang kekuatan Erudia. Kamu tahu kamu baru saja melakukan kejahatan. Apakah kamu benar-benar akan menentang Erudia? Kerumunan menatapnya. Tidak, saya tidak pernah ingin menentang Erudia. Semua yang saya lakukan adalah untuk negara. Saya hanya melakukan hal yang benar menggunakan metode saya sendiri, jawab Levi. Kemudian, dia berteriak, aku telah membalaskan dendammu, Colin.
Jangan khawatir tentang apapun lagi. Petik 2. Dengan itu, dia mulai berjalan pergi. Teman-temanku, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Sair berteriak. Tidak, dia membunuh instruktur kami. Dia tidak akan bisa pergi. Kerumunan menyerbu ke arah Levi dengan mata memerah. Mereka segera mengelilinginya. Dia akan membayar dosa-dosanya. Sair dan murid-murid lainnya mendekati Levi. Minggirlah dari jalanku, Levi memperingatkan, matanya berbinar. Jika tidak, aku akan memastikan tidak ada dari kalian yang meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bab 1587. Sair dan murid-murid lainnya bertekad untuk membalas instruktur mereka yang gugur. Semua orang menatap Levi dengan marah. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri, komentar Levi. Baginya, mereka hanyalah semut kecil yang bisa dia hancurkan hanya dengan ujung jarinya. Ketegangan di udara telah mencapai puncaknya, ketika tiba-tiba. Hentikan, teriak Darian, biarkan dia pergi. Insiden itu telah meningkat melampaui apa yang bisa dia tangani. Oleh karena itu, dia hanya bisa melaporkan ini kepada anggota Dewan Dragonite nanti. Sampai saat itu, Levi diizinkan pergi dengan bebas. Sair menolak, tapi dia membunuh Tuan Jourdain. Apakah kita akan melepaskannya tanpa hukuman? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Murid-murid lainnya terus menahan Levi. Jangan biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Ini adalah perintah. Darian meneriaki mereka sekali lagi. Mereka tidak punya pilihan selain melihat Levi pergi. Tetap saja, aku harus memujimu karena sendirian menghancurkan rencana naga tersembunyi. Darian berkomentar dengan gigi terkatup begitu Levi berjalan keluar dari markas latihan. Erudia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyusun rencana, hanya untuk dihancurkan di tangan Levi. Namun, Levi hanya tersenyum. Siapa bilang itu rusak? Saya akan memberi kalian anak-anak yang lebih luar biasa. Petik 2. Kelompok Floyd jauh lebih kuat daripada Sair. Sebenarnya, mereka adalah penerus Levi, karena pria itu telah berhasil dengan baik mencambuk mereka. Selain itu, dengan menghentikan rencananya, dia baru saja menyelamatkan nyawa Sair dan 99 murid lainnya. Dia juga telah mengangkat kanker bernama Philippe dan Luther. Kamu, tunggu saja, Anda akan membayar untuk apa yang telah Anda lakukan. Kerumunan berteriak putus asa. Dengan itu, rencana naga tersembunyi terhenti. Darian dengan cepat melaporkan kejadian tersebut. Sementara itu, bibir Levi tiba-tiba melengkung membentuk seringai dalam perjalanannya kembali. Dia menyadari bahwa seorang petarung yang sangat kuat telah diam-diam mengikutinya, sepanjang jalan dari markas pelatihan naga tersembunyi. Dia kuat. Dia sangat kuat. Jauh lebih kuat dari Iblis Utara. Dia mungkin petarung paling kuat yang pernah saya temui. Jika sebelumnya, Levi mungkin akan dibunuh. Tapi berkat Master Misterius itu, dia terlahir kembali. Levi membiarkan petarung itu mengikutinya. Dia kemudian kembali ke pangkalan pelatihan yang dia dirikan di Northampton dan melihat kelompok Floyd, 6 penjaga, dan Forlevia berlatih dengan serius. Semua orang yang sedang bersemangat, segera menghentikan apapun yang mereka lakukan dan menyapa Levi begitu mereka melihatnya. Petarung kelas tertinggi palsu itu membeku karena terkejut. Dia telah melatih banyak petarung. Anak-anak nakal ini jelas lebih kuat daripada yang ada di naga tersembunyi. Dan ada anak ini, dia berbakat. Anda tidak akan dapat menemukan satu orang pun yang sekuat mereka di sini di Hidden Dragon. Wow, pria ini pasti memiliki banyak rahasia. Aku mulai bekerja. Sepertinya saya baru saja mendapatkan jackpot. Levi menatap kerumunan itu. Aku menyiapkan pertarungan nyata untuk kalian hari ini. Lawan Anda akan menjadi lawan yang tangguh, sangat tangguh sehingga Anda akan putus asa, tetapi Anda harus membunuhnya dengan kekuatan Anda sendiri. Jika dia tidak mati, kamu yang akan mati. Aku tidak akan melakukan apapun untuk membantumu, bahkan jika kamu mati. Floyd dan yang lainnya tampak agak berkonflik. Meski begitu, mereka terbakar dengan gairah. Kami ingin hidup, kami akan menang, Floyd meraung. Segera, yang lain mulai berteriak juga. Baiklah, mari kita mulai, kata Levi. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik ke arah lain. Hei sobat, Anda telah mengikuti saya untuk sementara waktu, bukan? Ayo keluar. Bab 1588. Petarung kelas tertinggi palsu itu terkejut. Brengsek, aku sudah terlihat jauh lebih awal. Oh tidak, Levi bukan manusia biasa. Dia telah membuat semua orang dalam kegelapan. Perlahan-lahan, dia keluar dari bayang-bayang. Senyum iblis tersungging di wajah Levi. Dia memilih untuk tidak mengekspos pria ini di tempat, hanya untuk memberi Floyd dan yang lainnya ujian hidup dan mati. 100 murid ini cukup kuat, tetapi mereka belum pernah berada dalam pertempuran hidup dan mati. Mereka hanya akan menjadi lebih baik setelah pertarungan ini, yang dianggap sebagai ujian akhir mereka sebelum lulus. Tidak seperti ujian biasa di atas kertas, Floyd dan para murid mempertaruhkan hidup mereka untuk mengikuti ujian, karena lawan mereka sangat kuat. Akhirnya, petarung kelas tertinggi palsu menyadari bahwa mereka menggunakan dia sebagai latihan. Apakah Levi mencoba menjatuhkanku hanya dengan orang-orang ini? Bermimpilah.
Aku sudah menjadi petarung kelas tertinggi palsu. Aku tak terbendung kecuali petarung kelas tertinggi muncul, teriaknya arogan. Floyd dan yang lainnya terkejut, karena mereka belum pernah mendengar tentang pejuang kelas tertinggi. Semua orang tahu bahwa pria ini jauh lebih kuat daripada Iblis Utara. Hanya ada sedikit peluang untuk melewati ini hidup-hidup. Kekuatan lawan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Anda ingin hidup, Anda harus membunuhnya. Semoga berhasil. Dengan mengatakan itu, Levi membawa Forlevia dan pergi dengan 6 pengawal. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia bahkan mengunci basis pelatihan, jadi tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari ini. Hanya mereka yang selamat dari ini yang diizinkan meninggalkan tempat ini. Pertempuran berlangsung selama setengah hari. Bahkan dinding paduan di pangkalan pelatihan penyok. Jejak pertempuran bisa dilihat di mana-mana. Suara pertempuran memekakkan telinga, seolah-olah ada ledakan yang tak terhitung jumlahnya yang meledak terus-menerus. Siapapun yang mendengarnya dapat mengetahui betapa intens dan kejamnya pertempuran ini. Setelah waktu yang lama, keheningan yang tidak nyaman jatuh. Baru kemudian Levi melenggang kembali ke markas latihan. Ledakan. Begitu pintu paduan terbuka, bau menyengat membanjiri indranya. Darah merah mengalir keluar melalui ambang pintu. Di pangkalan pelatihan, tidak ada dari mereka yang tetap berdiri. Mereka berbaring, memanjat, atau jongkok di lantai. Masing-masing dari mereka berlumuran darah, tampak acak-acakan dan hancur. Beberapa berada di ambang kematian, berkedut tak terkendali. Di antara para murid, Levi menemukan petarung kelas tertinggi palsu, yang telah menghembuskan nafas terakhirnya. Ratusan murid telah membuatnya lelah sampai mati. Namun, masing-masing dari mereka masih hidup, meskipun mereka terluka parah. Para murid benar-benar berhasil mengalahkan petarung kelas tertinggi palsu tanpa kehilangan nyawa mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang telah mereka alami. Faktanya, Floyd dan yang lainnya dipukuli dengan kejam. Berkat tekad mereka yang tak tergoyahkan untuk memenangkan pertempuran, mereka berhasil bertahan hidup. Selain itu karena pemahaman diam-diam dan kerja tim mereka. Pada titik waktu ini, mereka telah menganggap satu sama lain sebagai saudara kandung, percaya bahwa rekan satu tim mereka mendukung mereka. Mereka bertekad untuk hidup atau mati bersama, menolak untuk menyerah pada siapapun. Dengan itu, mereka melewati cobaan itu dan menghabisi petarung kelas tertinggi palsu itu. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Levi menganggukkan kepalanya puas. Hanya setelah pertempuran ini para pemuda ini akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Ketika mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan mandiri. Keinginan Dragonite dan Erudia untuk melatih 3 Raja Mahkota akan segera terwujud. Namun, ini hanya awal dari pelatihan neraka saya. Aku yakin naga obsidian tidak pernah menyangka bahwa petarung kelas tertinggi palsu yang dia kirim akan dibunuh oleh murid-muridku selama latihan. Setelah merawat Floyd dan para murid, pemimpin naga tersembunyi dan bawahannya datang untuk mengutuk Levi. Bab 1589. Bagaimanapun, Levi telah meledakkan hal-hal di luar proporsi. Mereka bisa menghukumnya sesuka hati. Apakah kamu di sini untuk memberiku hadiah? Tanya Levi. Anda, betapa keras kepala. Pertanyaannya membuat mereka marah. Levi telah membunuh orang dan menghancurkan naga tersembunyi. Beraninya dia meminta hadiah. Apakah dia sudah gila? Apakah dia tahu apa yang dia lakukan? Levi tercengang dengan jawaban mereka. Saya telah membantu Erudia. Bukan saja mereka tidak akan menghadiahi saya, tetapi mereka juga menyalahkan saya tanpa alasan. Kami sangat marah. Sejujurnya, Anda telah menimbulkan masalah besar. Faktanya, kamu menghancurkan nasib dan masa depan Erudia. Orang-orang itu menembakkan belati ke arahnya. Aku akan mengatakan ini sekali lagi. Aku telah membunuh orang-orang jahat itu untuk menyelamatkan Erudia. Namun, mereka memotongnya di tengah kalimat. Potong omong kosong. Kami di sini bukan untuk mendengarkan alasan Anda. Anda telah membunuh orang, dan Anda harus dihukum karena kesalahan Anda. Baik-baik saja maka, aku akan melihat bagaimana kamu akan menghukumku, Levi terkikik. Menurut aturan, kamu benar-benar ditakdirkan. Namun, mengingat kontribusi Anda sebelumnya kepada Erudia, kami memutuskan untuk memberi Anda kesempatan kedua. Jika Anda mengakui kesalahan Anda secara terbuka dan meminta maaf, kami tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas masalah ini. Sudut bibir Levi terangkat. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Jika tidak, Anda akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kami akan memberi Anda 3 hari untuk mempertimbangkan semuanya. Selama Anda meminta maaf, kami tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Saya harap Anda akan berhenti menjadi begitu keras kepala. Petik 2. Tanpa diduga, Levi tertawa terbahak-bahak. Hah, bagus. Apakah ini sudah yang kedua kalinya? Saat itu, Anda percaya pada beberapa bajingan dan mengunci saya, menuntut saya untuk jatuh. Itu benar-benar menghancurkan hatiku. Kali ini, Anda melakukannya lagi, meminta saya untuk disalahkan. Hahaha, ini persis sama dengan yang terakhir kali. Petik 2. Senyum sedih muncul di wajah Levi. Kata-katanya membingungkan semua orang yang hadir. Dia benar, tapi saat itu, 4 basilis yang berbohong. Namun demikian,
Levi memang membunuh orang kali ini. Selain itu, dia telah menghancurkan naga tersembunyi. Levi, itu tidak benar. Apakah Anda punya bukti? Orang banyak bertanya. Kembalilah dan selidiki Sair, dan kamu akan tahu yang sebenarnya. Huff, kami akan mencarimu 3 hari kemudian. Mudah-mudahan, kami tidak akan memasukkanmu ke penjara kalau begitu. Semua orang pergi setelah mengingatkannya. Nasihat Levi tentang menyelidiki Sair tidak didengarkan. Mereka bersikeras bahwa Levi bersalah. Bahkan jika ada potongan-potongan bukti, mereka tidak akan repot-repot mencarinya, karena mereka hanya percaya pada mata dan telinga mereka sendiri. Sementara itu, Levi tidak peduli dengan kemunculan dan peringatan mereka yang tiba-tiba. Mengapa saya harus mengakui itu salah saya? Apa yang telah saya lakukan salah? Tidak mungkin mereka bisa memenjarakanku. Siapa yang memiliki kekuatan untuk melakukannya? Ya, aku membunuh seseorang. Terus, orang-orang yang saya bunuh itu jahat. Saya ingin melihat siapa yang berani mengunci saya. Di markas pelatihan naga tersembunyi. Sair dan murid-murid lainnya memiliki instruktur baru dan melanjutkan pelatihan, tetapi jelas tidak ada hasil sama sekali. Situasinya sangat berbeda dari saat Philippe dan Luther ada. Marah, masing-masing dari mereka berharap bisa membunuh Levi sekarang juga. Bukankah hukumannya terlalu ringan? Dia bisa lolos hanya dengan meminta maaf. Itu tidak adil. Sair dan yang lainnya memprotes dengan kesal. Saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, warna terkuras dari wajah Sair saat pria itu berkeringat dingin. Merasa lemah, dia berada di ambang kehancuran. Yang lain juga mengalami gejala yang sama. Efek samping obat Philippe mulai terasa. Bab 1590. Apa yang terjadi? Sair bisa merasakan perubahan mengerikan yang terjadi pada tubuhnya. Tubuhku menua dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Aku bisa merasakan sumber hidupku terkuras. Batuk. Semua orang mulai batuk darah. Darah yang mereka batuk bukan hanya darah. Mereka adalah inti dari tubuh manusia. Itu setara dengan hidup mereka. Setelah itu hilang, itu tidak bisa diisi ulang. Apa yang terjadi? Semua orang dalam keadaan linglung. Ada apa dengan tubuhku? Aku tidak ingin mati. Sair berteriak ketika dia merasakan perubahan menakutkan di tubuhnya. Penyembuh terbaik dari basis pelatihan dengan cepat datang untuk memeriksa tubuh mereka. Situasi mereka tidak ideal, kemungkinan karena jadwal pelatihan. Petik 2. Tabib itu mengerutkan kening. Mengapa kita tidak beralih kembali ke jadwal latihan Philippe? Seseorang menyarankan. Baiklah, mari kita coba itu. Pada akhirnya, para murid kembali ke jadwal latihan Philippe. Jadwal pelatihannya bahkan termasuk obat-obatan yang diperlukan. Masih ada beberapa obat yang tersisa darinya. Setelah semua orang menelannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Pengurasan kekuatan hidup dan penuaan cepat dari tubuh mereka telah hilang. Sair tidak menderita efek samping yang tidak nyaman. Sebaliknya, dia merasa lebih kuat. Philippe adalah yang terbaik. Efeknya muncul setelah kami berlatih dengan jadwal latihannya. Ayo lanjutkan latihan dengan jadwal latihan Pak Jourdain. Efek samping awal mulai muncul dari penghentian obat. Jadi itu tidak terlalu jelas. Namun, efek samping selanjutnya akan meningkat secara bertahap. Mereka tidak menyadarinya. Lihat ini, meskipun Tuan Jourdain sudah mati, barang-barang yang dia tinggalkan bisa membantu kita naik level. Keyakinannya masih melindungi naga tersembunyi Erudia. Ini adalah tipe orang yang harus dihormati semua orang. Memahami. Mereka telah membuat Philippe menjadi mulia dalam pikiran mereka. Bagaimana mungkin orang yang membunuh Tuan Jourdain masih hidup? Aku tidak akan beristirahat sampai hari Levi mati. Sair dan beberapa orang lainnya berteriak. Saat mereka menyalahkan Levi, Obsidian Dragon fokus pada Levi. Apa yang salah? Apakah petarung kelas tertinggi palsu itu hilang saat dia melakukan pengintaian? Dia tidak benar-benar hilang. Mari kita menunggu sedikit lebih lama. Saya percaya dia akan kembali. Aku tidak bisa memikirkan siapapun dari Erudia yang bisa melawan petarung kelas tertinggi. 2 hari lagi berlalu, petarung kelas agung palsu tidak kembali, dan tidak ada berita apapun darinya. Apa alasanmu kali ini? Aku yakin dia mendapat masalah. Naga obsidian menyalak. Mari kita bahas panjang lebar. Seorang petarung kelas tertinggi palsu hilang. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki masalah serius di tangan. Itu adalah konsensus yang dicapai oleh semua orang. Baiklah, saya akan mengikuti saran Anda. Naga obsidian tampaknya telah kebobolan. Namun, dia secara pribadi memanggil kedua putranya. Kakakmu sudah lama mati, namun pembunuhnya masih hidup. Saya tidak bisa membiarkan ini berbaring. Ayah berteriak dengan marah. Ayah, kami juga, kita tidak bisa membiarkan kematiannya sia-sia. Niat membunuh memenuhi mata mereka. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Aku akan membalaskan dendamnya, kata Obsidian Dragon. Apa yang Anda sarankan? Kedua bersaudara itu menoleh kejuan. Jangan pedulikan orang lain, kekuatanku sudah lebih dari cukup. Saya telah memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan memimpin pasukan saya untuk membalas dendam, sang ayah menyatakan rencananya yang gila.
Bukankah itu melanggar janji dewa? Tanya kedua bersaudara itu. Kalau begitu, aku akan menjadi orang berdosa pertama yang melanggar janji Tuhan. Bersambung.